Halo, selamat malam, waktu Stockholm, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, waktu dimanapun Anda berada. Ini adalah YouTube channel SMB PNTK yang berarti bukan apa-apa, yang tidak berarti apa-apa. Pada kali ini saya, Seto, akan berbagi tutorial tentang bagaimana mendeploy Ruby on Rails application pada server Debian. Let's check this out. Okay, why Ruby on Rails and why Debian? Kenapa Rails dan kenapa Debian? Rails dibangun berdasarkan pada best practices, prinsip-prinsip pengembangan aplikasi yang sudah terbukti secara manjur dan terbukti secara waktu. Jadi kalian bisa cek sendiri apa prinsip-prinsip Rails. Tapi secara personal saya suka Ruby on Rails karena satu hal, convention over configuration. Konvensi alih-alih konfigurasi. Kalau kamu yang suka mengkostumisasi software, mungkin Rails bukan pilihan terbaik kamu. Kalau kamu suka Ruby, kamu seharusnya mengembangkan aplikasi dengan Rails. Terus kenapa Debian? Debian adalah batu atau fondasi di mana Ubuntu dibangun. Debian is the rock on which Ubuntu is built. Kalau kamu suka Ubuntu interface-nya bagus. Cuma kalau untuk di server saya lebih memilih Debian karena itu adalah fondasi dari Ubuntu itu sendiri. Saya sudah menggunakan dua software ini, Rails dan Debian, untuk semua proyek side project, bahasa Indonesianya apa ya? Side project saya. Oke. Pertama, mari kita persiapkan virtual machine. Favorit saya adalah Hetzner. Saya tinggal di Stockholm. Kamu bisa menggunakan virtual machine dari provider Indonesia atau provider mana saja. Tapi kenapa Hetzner? Karena waktu itu saya menggunakan Heroku, platform as a service. Dan teman saya dari Rusia yang tinggal di Bali menyarankan saya untuk memigrasikan aplikasi saya ke Hetzner karena biayanya akan sangat lebih murah. Tentu dengan komplikasi administrasi server yang lebih rumit tentunya. Tapi itu adalah trade-off yang saya ambil karena saya juga ingin belajar lagi tentang bagaimana mengadministrasi server. Dan saya pada akhirnya men-setting deployment saya seperti Heroku, yaitu menggunakan Git, push ke branch master or main, lalu deployment pipeline akan bekerja. Mari kita menuju ke console Hetzner. Wait. Ini adalah console Hetzner. Di slide saya ada link dengan referral. Silakan dipakai kalau mau. Selanjutnya saya akan membuat project baru, tutorial YouTube. Dan kita masuk, lalu tambahkan server and Debian 11. Saya akan pilih yang paling ini cukup kayaknya buat tutorial.
Lalu ini ada tipe standar, tipe CPU-nya, ini lokasinya. Saya biasanya setting di Helsinki, terus Debian-nya versi 11. Tipenya standar. Ini adalah VM-nya, tipenya. Networking semuanya adalah biasa aja. Terus di sini aku akan menambahkan SSH key. Jadi caranya adalah kita masuk ke terminal. Lalu di situ ada RSH, ada ID, RSA, pub. Boom. Copy key-nya. Masukkan di sini. Boom. Oke, volume saya nggak perlu. Jadi ini akan menggunakan internal SSD yaitu 40 GB. Firewalls nggak perlu. Ini tutorial. Nggak perlu. Ini namanya server, bisa diganti apa saja. Tutorial deployment Rails. Create now. Kita melihat slide dulu. Tadi udah persiapan virtual machine. Selanjutnya adalah beberapa hal yang penting dalam men-setting box atau VM. Pertama, pastikan bisa masuk box. SSH key yang tadi sudah saya tunjukkan bagaimana menggunakan SSH key ke dalam waktu men-setting VM atau root password, karena setahu saya Hetzner akan meng-email root password kalau kita minta. Tapi akan lebih baik kalau kita menggunakan SSH key. Poin kedua adalah buat pengguna baru untuk deployment. Karena kamu tidak ingin menggunakan akun root untuk menginstal semua dependensi dan aplikasi. Kenapa tidak menggunakan akun root? Ini poin 3. Karena kalau akun root kita terekspos atau orang lain atau hacker punya akses ke akun root kita, maka dia akan mempunyai akses ke akun dengan privilege paling tinggi. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke box kita. Intinya servernya sudah siap. Kita masuk ke detail servernya. Lalu kita copy IP-nya. Lalu open terminal. Akan clear terminalnya. Sorry. Kita akan SSH menggunakan akun root. Boom. Di sini akan kita cek siapa saya root. That's it. And lanjutnya adalah menambahkan akun deploy. Ini bisa dinamakan apa saja, tapi saya menggunakan standar akun deployment saya adalah deploy. Password 1234567. Enggak. Password pastikan itu password yang kuat dan simpan. Full name nggak perlu diisi, nggak masalah. Yes, boom. That's it. Lalu tambahkan akun yang sudah dibuat tadi ke sudo. Jadi kita punya hak akses ke root privilege. Deploy sudo. Boom, done. Lalu kita masuk ke SSH config untuk men-setting. Kita punya vim nggak sih? Oh no, v. Yes, we have v. We don't have vim.
Anyway, lalu kita masuk ke etc shd sshd config. Kita akan enable password login, which is by default is enable. Kita akan ke mana ya? Key password and forwarding. I don't know. This one. Sepertinya ini adalah fee. Jadi saya tidak bisa menggunakan fee. Sorry. Saya bisanya pakai nano. Saya bisa Vim, cuma nggak tahu kalau fee. Karena itu kita menggunakan nano. Where is it? Permit login, prohibit password. Please find me this one. Yeah. Yes. So exit is X. Yes. Terus enter. Selanjutnya adalah save, system restart, SSHD, system restart, system CTL, restart SSHD. Yep. Lalu kita exit. Lalu kita SSH menggunakan akun deploy. Yang pastinya tidak akan bisa. IP-nya adalah ini. Of course, kita bisa menggunakan password yang kita mainkan. Tapi itu bukan hal yang kita mau. Melainkan kita akan mengcopy SSH kita ke user deploy. Sorry. Nah, sekarang user deploy bisa SSH tanpa menggunakan password, tapi menggunakan key kita. Mari kita coba. Tada! Oke. Setelah itu, kita sudah mempersiapkan user deploy. Selanjutnya adalah menutup security hole yang sudah yang masih ada di server kita. Security hole itu adalah kita masih bisa login menggunakan akun root. Ya. Kita seharusnya tidak perlu menggunakan akun root untuk administrasi server sehari-hari. Jadi kita akan menutup lubang security keamanan itu dengan cara pertama ada dua hal sih. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan root untuk login, satu. Kedua, kita masih mengenable password authentication. Kita akan disable. Lalu yang kedua adalah kita akan mendisable permit login root.
save, exit, kita coba. Masih bisa. Oke. Tapi kalau kita karena bentar, salah nih. Kita belum sistem. Ya, sepertinya ini. Oke. Jadi kita sudah menutup 2 lubang keamanan yang ada pada server kita. Pertama adalah kita sudah tidak bisa login menggunakan akun root. Yang kedua adalah kita mendisable login menggunakan password. Jadi harus menggunakan SSH key. Jadi kalau kita ingin menambahkan user untuk mengadministrasi server kita, itu harus menggunakan password. Jadi satu-satunya cara untuk hacker bisa masuk ke dalam server kita adalah menggunakan SSH key. Gimana caranya? Harus menggunakan akses kita, karena kita yang bisa masuk ke box kita menggunakan akun deploy kita. Jadi hanya akun deploy yang bisa menambahkan user. Oke. Ya, sekian untuk part berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan dependensi-dependensi untuk mendeploy aplikasi Ruby on Rails. Terima kasih.